Mari para siswa-siswi beranjali dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa hormat, ikuti yang saya ucapkan. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Oke, selamat malam, Namo Buddhaya. Apa suara sudah jelas? Jelas ya? Oke, para siswa-siswi yang hadir di ruangan ini maupun yang secara online. Terima kasih terutama kepada seluruh pengurus daripada wihara ini ya. Kondisi pandemi yang begitu panjang. Tentu semua kena imbas. Anda hidup dalam suasana yang seperti apa, saya tidak pernah tahu, tapi beruntung, bersyukur segala kesulitan ini dapat kita lalui. Yang walaupun kita tahu, kita sadar, mungkin juga di antara kita yang hadir, banyak saudara, sahabat, mungkin juga orang yang kita musuhi, telah pergi terlebih dahulu. Ya, demikianlah dunia. Hari ini sudah tahu apakah para siswa-siswi semuanya ini seringkali dahulu ya ke Pluit wihara ini hampir setiap bulan sekali pada waktu itu. Tapi dari pandemi ini tampaknya sudah sangat lama. Tapi Su masih ingat jalan. Su masih ingat ada Pak Sarwan. Su juga masih ingat ada Pak Caoming yang hari ini di mana rimbanya Wobutseta. Ya, semoga dengan segala jasa keberadaan beliau mengabdi untuk negeri, untuk wihara ini, tentunya berdoa, berharap mungkin juga saat ini beliau hadir bersama kita. Hanya saja kita tidak tahu. Ya, semoga siapapun pahlawan Dharma yang telah mendahului dapat terlahir di alam-alam yang tentunya di alam manapun beliau punya kemampuan untuk melewati apapun kesulitan. Tema hari ini tentang apa ya? Tema hari tentang apa? Su beberapa kali diminta jadi narasumber, temanya apa Su? Su selalu mengatakan terserah kalian. Karena kalian yang lebih mengerti kebutuhan yang harus disampaikan kepada para umat. Tergantung dari panggilan, kemauannya apa ya di situ. Jika tidak salah, yang Su masih ingat ya ada apa sih namanya? Tentang apa tuh masalah ya? Ada yang pegang itu handphone mungkin terkait tema hari ini? Seni menghadapi konflik dalam kehidupan. Oke, tampaknya hari ini kita dihadapkan dengan konflik. Semua orang punya konflik. Karena apa? Kenapa manusia punya konflik? Tanpa konflik, kita meragukan apakah orang itu hidup atau tidak. Dengan adanya konflik, orang yang punya konflik berarti satu tanda bahwa manusia itu masih eksis. Manusia itu masih ada. Di channel YouTube, Su kayaknya pernah membahas tentang ini, tentang konflik. Su lupa dari mana yang mengundang Suhu, tetapi Su masih ingat Su pernah membahas hal ini terkait tentang konflik. Semua orang punya konflik? Hah? Kenapa ada konflik? Bicara konflik, Su setuju dengan nasihat Buddha. Su setuju dengan pandangan Buddha terkait dengan 8 jalan mulia, 8 jalan utama, di mana pertama dikatakan sebagai samaditi, yaitu pandangan benar. Kadang Su bingung. Satu waktu ada satu umat telepon Suhu, mamanya sakit, usianya 90 tahun lebih. Katanya mamanya sakit. Su tidak mengerti apakah sakit beneran atau memang itu adalah
usianya yang memang sudah saatnya, di mana seluruh onderdilnya sudah sulit untuk digunakan sesuai dengan fungsinya. Banyak umat Buddha yang memaksakan hidupnya, segala doanya, kesembuhan bagi keluarganya, tanpa melihat seperti apa kondisi daripada keluarga itu. Seorang anak mengharapkan orang tuanya sembuh, pulih kembali, sehat, normal, bisa berlari, tetapi melihat usianya 90 tahun lebih, diharapkan bisa mendoakan dan ada kesembuhan, supaya mamanya bisa lari lagi, berjalan lagi. Di sini ada satu kekeliruan. Kadang konflik, masalah itu timbul bukan karena sesuatu itu bermasalah. Sebagian besar melihat masalah ada karena cara pandang kita yang keliru. Ada yang seperti ini? Sejatinya konflik bukanlah konflik, tetapi cara kita mempermainkan, cara pandang kita yang sejatinya perlu ditelusuri, perlu diteliti, perlu dicermati. Banyak umat Buddha yang pergi ke sana kemari mendengarkan ceramah Dharma tentang kesejukan, bagaimana menghadapi kemarahan, supaya kita hidup dalam kedamaian. Saya katakan sekali lagi, tidak ada manusia yang bisa memberikan hadiah pada kita terkait tentang meredam, menyembuhkan kita dari rasa marah. Tidak ada. Selain diri kita sendiri. Itulah sebabnya mengapa Sang Buddha mengatakan menurut suhu. Sebab kenapa Sang Buddha mengatakan jadilah pelindung bagi dirimu sendiri. Jadilah pulau bagi dirimu sendiri. Ada sesuatu yang memang harus kita benar-benar menyelami hal ini. Dharma Sang Buddha bebas. Dalam arti bebas, dari awal Buddha sudah mengatakan, Dharma yang saya temukan, ini pun jadi masalah. Ya, coba kita cermati. Buddha memberikan satu analogi, satu perumpamaan bahwa Dharma yang saya temukan, jika dibandingkan, Buddha memberikan satu perumpamaan bahwa Dharma itu seperti segenggam daun. Seperti daun yang ada di dalam genggaman tangan beliau. Ketika ditanya, Buddha menanyakan pada para siswa, daun yang di genggaman tangan saya dengan daun-daun yang di luar genggaman tangan saya, lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang mana? Di genggaman atau yang di luar genggaman tangan Buddha? Di luar. Sekalipun di luar lebih banyak. Tetapi ketika seorang siswa mampu menggunakan ajaran yang hanya sedikit ini, dikatakan bisa membawa sukacita, kebahagiaan di dalam kehidupannya. Hal ini tidak salah. Dari sini juga ada konflik. Tidak sedikit umat Buddha yang saling berkonflik karena berbeda sekte. Apakah Anda melihat, menyaksikan? Apabila kita menjadi manusia, menjadi umat Buddha yang benar-benar mau menyelami, banyak daun-daun di luar, itu berarti apa? Masih banyak ajaran-ajaran yang memang layak terjadinya suatu keselamatan, kehidupan yang baik. Jadi saya berharap dari sini, jika Anda, kita, ada yang bermasalah karena berbeda mazhab, berbeda cara makan, berbeda waktu makan, berbeda apa yang dimakan. Ada baiknya. Setahu suhu, para siswa yang menjalankan Dharma Sang Buddha, dia tidak akan rela membuang ketenangannya hanya karena masalah-masalah seperti itu. Sepengetahuan suhu, seorang siswa yang semakin belajar, semakin banyak mendengarkan Dharma Sang Buddha, semakin banyak mengikuti Dharma kelas, ceramah-ceramah Dharma. Hendaknya mereka bisa menjadi manusia yang mampu mendamaikan dirinya. Dan jika dibutuhkan, juga mampu mendamaikan para manusia lainnya. Bukan menjadi kompor yang begitu hebat. Konflik muncul dari mana? Segala konflik, menurut saya, itu bersumber dari dalam diri. Ketidakmampuan untuk menanggapi sesuatu yang terjadi di luar yang ditujukan kepada kita. Banyak siswa yang bertengkar, menganggap dirinya benar, yang lain salah. Sulit memaafkan. Banyak sekali yang harus kita korbankan memang untuk bisa membuat diri menjadi terbebas dari konflik. Ketika berbicara tentang konflik, tentang masalah, kita harus lebih kritis. Sebenarnya apakah itu benar-benar masalah atau memang kita yang mempermasalahkan? 90% masalah datang karena kita yang mempermasalahkan.
Kita hidup terjerat di dalam baik dan buruk, terjerat di dalam logika. Su tahu, manusia dibekali di dalam diri kita memainkan logika, benar tidak salah. Tetapi berapa banyak manusia yang terbius oleh logika. Dunia ini berjalan tidak melulu sepenuhnya sesuai dengan logika, sesuai dengan nalar. Seandainya dunia ini bekerja sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita logikakan, Suhu yakin tidak ada manusia-manusia yang hidup dalam kegagalan. Coba kita belajar untuk mengandaikan. Ketika Su bertanya kepada kalian semua, menurut kalian, manusia-manusia yang merasa dirinya gagal, apakah mereka punya satu planning yang luar biasa di dalam menuju kesuksesannya? Manusia-manusia gagal, apakah mereka punya cara-cara yang telah dilakukan dalam menuju keberhasilannya? Pasti punya kan? Suatu pernikahan yang gagal, ketika seseorang itu pacaran dan menikah, apakah pernah terpikir bahwa perceraian adalah salah satu tujuannya? Ada nggak? Tidak ada. Semua pernikahan yang gagal, Suhu yakin, ketika mereka menikah, tidak pernah tersirat di dalam pemikirannya bagaimana cara supaya pernikahan saya gagal. Yang ada adalah apa? Sebelum menikah, panggil Bante, panggil Suhu, panggil Riponce, panggil lama penceramah dari manapun, Romo dari manapun dihadirkan, ikut Dharma kelas, bagaimana menjalani kehidupan berkeluarga yang harmonis. Ya nggak? Atau jangan-jangan di sini ketika orang mau menikah ada salah satu pendalaman materi bagaimana caranya supaya hubungan setelah pernikahan itu bisa gagal. Nggak ada kan? Tetapi faktanya apa? Kegagalan, konflik di dalam rumah tangga pun terjadi. Berarti apa? Dari sini banyak hal yang harus kita dapatkan dari Dharma Sang Buddha yang selama ini seminggu sekali Anda mendengar, seminggu sekali Anda ke wihara. So, ketika bertanya kepada kalian, berapa banyak Anda mendengarkan Dharma dari seorang biksu, biksuni, Ramanera, Ramaneri, Romo Romani, para motivator? Apakah Anda bisa menghitung? Sudah berapa banyak guru-guru yang hadir dalam hidup Anda, memberikan cara-cara jitu dalam menjalani hidup yang sukses? Anda bisa hitung? Tetapi hari ini Su katakan, tidak ada jalan pasti menuju kesuksesan. Semua berproses. Kita berkonflik, kita bermasalah, itu semata-mata kita tidak mampu mengendalikan emosi kita. Sesuatu planning yang dengan matang dilakukan, diperjuangkan, akhirnya tidak berhasil. Kita menganggap bahwa itu kita gagal. Itu salah satu sesuatu yang sampai sekarang Suhu belum bisa menerima. Hidup kita belum gagal. Kenapa? Hidup kita belum berakhir. Maka ini yang menjadi hal penting. Konflik 90% menurut Suhu, bahkan 99% itu hadir diciptakan oleh diri kita. Satu kemampuan emosional yang tidak terkendali. Diolok, kita marah. Kita mengatakan dia salah. Kita lebih suka bersikeras, bertengkar, daripada kita berdiam diri dalam kedamaian. Sehingga ini yang menjadi bahan penting. Sekalipun Buddha di depan kita, apabila kita tidak mau mengikuti apa yang menjadi nasihat beliau, tidak ada satu orang pun yang bisa mendamaikan kita selain diri kita sendiri. Kemanapun kita pergi mencari seorang guru, kalau kita tidak merenungkan itu ke dalam diri, akan sangat sulit. Berapa banyak manusia, Buddha udah mengatakan, Seng Lao Ping Se. Apapun yang lahir, dia harus mengalami penuaan. Tua itu bukan berarti harus jalan tertatih-tatih, jalannya terbungkuk. Tidak. Tua itu berarti apa? Kita lahir dimakan waktu. Tadi Su masuk pintu, sekarang sudah menua. Menua berapa menit? Selama ini manusia hanya memandang tua ketika rambutnya memutih. Rambut putih pun jadi masalah. Manusia memang sumbernya masalah. Menutupi kejujuran. Berapa banyak para umat Buddha ataupun manusia lain ketika dunia hitam mulai ditinggalkan, dia tidak terima. Akhirnya menghitamkan kembali rambutnya. 1 bulan dihitamin, tumbuh lagi yang putih, dia marah. Su tidak pernah mempermasalahkan Anda menyemir rambut.
yang dipermasalahkan. Ketika Anda menyemir rambut, 2-3 bulan rambut mulai putih, Anda datang kepada suhu dan mengeluh. Kenapa rambut saya putih lagi suhu? Ini yang disayangkan. Kita tidak bisa menutupi suatu benih keputihan di dalam akar rambut kita. Kita hanya bisa menyemir yang di luar, yang di dalam tidak akan bisa. Menyemir boleh, tetapi pengertian harus mendasar. Sekalipun saya semir, nanti akan putih lagi. Ketika putih, jangan panik, semir lagi. Semirnya mahal, ya sudah, kalau nggak mampu. Memang inilah kenyataan. Berarti apa? Ketidakmampuan itulah yang membuat konflik di dalam diri kita. Su bertanya, ketika Anda lapar, apa yang Anda lakukan? Ketika Anda lapar, apa yang Anda lakukan? Hah? Berusaha mencari makan, kan? Begitu makanan depan mata, apakah Anda akan langsung makan? Anda akan berpikir, apakah ini makanan cocok buat saya? Ketika saya makan, apakah tidak bermasalah dengan diri saya? Dan ketika Anda makan, apakah Anda pernah ketakutan? Aduh, sekarang saya makan, sekalipun saya kenyang, besok saya akan lapar lagi. Pernah nggak berpikir begitu? Nggak pernah, kan? Sama. Seseorang ketika menyemir rambutnya, apakah pernah kepikiran bahwa besok rambutnya akan putih lagi? Enggak. Tetapi yang jadi masalah, ketika rambutnya putih, dia stres lagi. Ini sama saja dengan manusia yang sekarang makan, tidak pernah terbayang bahwa besok akan lapar lagi. Begitu besok lapar, dia mengeluh, aduh kok saya lapar lagi. Maka apa? Untuk bisa berdamai, kita harus mengerti esensi daripada dunia ini. Hal yang mendasar daripada kehidupan. Lahir, sakit, tua, mati, tidak bisa dihindari. Kita boleh saja melakukan usaha untuk lebih baik, terlihat lebih cantik, lebih tampan, lebih ganteng. Tidak masalah. Tetapi perilaku ini tidak bisa menghentikan satu kerja hukum alam semesta. Ya, jadi Su berharap jika Anda mengalami hal yang demikian, enjoy. Anda punya uang, pergi ke salon. Tetapi ingat, salon itu tidak menghentikan berjalannya hukum alam semesta. Sehingga apa? Usaha buka salon yang berhubungan dengan itu. Salah satu usaha yang memang cuannya lumayan. Ya, kalau kita memahami itu, tentu enjoy. Anicca. Dengan memahami anicca, segalanya berubah, segalanya akan berpisah, segalanya tidak bisa dikendalikan. Apa yang menjadi masalah? Maka apa? Kadangkala seseorang bisa menjadi damai karena dia punya pemahaman yang benar. Tubuh bukan milikku, saya hanya punya kewajiban untuk merawat. Sekalipun saya rawat, dia tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Benar tidak? Banyak orang ingin sehat berolahraga. Tetapi tidak sedikit berita, karena olahraga orang juga meninggal. Pernah terdengar? Coba bagaimana? Maka apa? Disinilah. Segala yang ada, ketika kita tidak mampu melihat dengan jelas esensi dari hal itu, bahaya. Hidup di dalam ketegangan. Saya katakan sekali lagi, apapun yang Anda miliki, yang kita anggap itu membawa kebahagiaan, di situ tersembunyi sesuatu kesedihan kalau kita tidak mampu. Barang baru, dia memiliki manfaat yang baru. Tetapi dia juga punya pengorbanan yang baru yang harus kita berikan. Rumah yang kosong, tidak ada kursi, tidak ada meja. Begitu masuk, rumahnya kotor, dia harus menyapu. Dia bisa tidur, tetapi tidak nyaman. Akhirnya dia beli kasur, beli dipan, beli bantal, beli apa, bla 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 bla. Barang-barang yang kita masukkan, dia punya nilai guna sendiri. Tetapi dia juga menyimpan, memiliki sesuatu yang nantinya juga harus kita mau berkorban untuk keberadaannya. Jadi kalau kita ingin lebih enjoy, kita harus mengerti esensi itu. Hidup seorang diri, hidup bersama orang banyak, semuanya tidak masalah. Tidak punya mobil, melihat orang punya mobil enak. Begitu punya mobil sendiri, apakah enak? Maunya punya mobil, tetapi tidak mau ngisi BBM. Tidak mau ganti ban, ya nggak bisa. Semuanya adalah menyimpan kegunaan masing-masing yang mempermudah hidup kita. Tetapi dalam kemudahan itu, juga kadang-kala mempersulit diri kita. Ya, inilah dunia seperti ini. Jangan mau terombang-ambing. Karena apa? Manusia sudah lahir, di dalam hidupnya sudah terstruktur, sudah terkonstruksi satu bentuk pemisahan-pemisahan. Di mana kalau kita mendalami lagi Dharma Sang Buddha tentang anatta,
Memang benar, banyak di antara kita yang terjebak, terjerat di dalam ilusi. Ya, maka apa? Untuk konflik, surasa siapapun pernah punya konflik. Hidup sendiri pun konflik, konflik dengan perasaannya, konflik dengan jasmaninya, ketika demam, ketika punya gigi, aduh sakit gigi, apapun, karena kita punya gigi ada kemungkinan kita sakit gigi. Kalau tidak mau sakit gigi, solusinya satu, jangan punya gigi. Ketika nggak punya gigi, apa yang sakit? Gusinya yang sakit. Bagaimana biar gusi tidak sakit? Nggak ada cara selain buang gusinya. Ya kan? Ketika seorang diri bermasalah, nggak ada yang nyiapin sarapan, Anda mencoba mencari pacar, akhirnya menikah. Di dalam pikirannya kalau udah menikah enak, pagi ada yang buat kopi, yang nyuci baju, yang nyetrika. Tetapi kita lupa, keberadaan dia tidak semata-mata hanya untuk membuat kita happy. Ada sesuatu juga yang membuat kita menjadi terbebani. Bahasa kerennya tanggung jawab. Maka apa? Harus tahu esensinya. Saya mencoba untuk hidup berumah tangga. Mengambil anak orang lain, akan saya urus. Menjadi anak-anak, menjadi orang tua bagi anak-anak saya. Semuanya memiliki nilai tersendiri. Ya, kalau kita tidak mampu mengerti esensi ini, tentu hidup akan ruwet. Maka apa? Disitulah dengan mengerti Dharma Sang Buddha, banyak hal. Sampai hari ini masih bergembira. Dalam arti apa? Sepanjang saya hidup, akan selalu ada masalah. Masalah itu kadang memang saya yang membuat. Sering sekali mengatakan dalam diri, kalau hal ini aja, masalah yang saya anggap itu masalah sekecil ini pun, saya sudah begitu terbebani. Bagaimana? Saya yakin bahwa masalah ini dia punya teman-teman yang lain yang lebih gede. Ini hanya masalah kecil. Hari ini datang saya sudah, waduh kelabakan nggak bisa menghadapi. Bagaimana dengan teman-teman dia di belakang yang masih banyak sekali yang siap akan datang? Kecil aja saya udah nggak bisa, apalagi nanti yang senior gede datang pada saya. Maka apa? Saya punya pandangan, enjoy. Apapun sesuatu yang saya anggap masalah, kadang timbul dari pemahaman saya. Kadang juga memang ada orang lain yang ingin menjebak, yang ingin menghadirkan itu, yang tujuannya untuk menguji sebesar mana kita punya kemampuan. Banyak sekali konflik. Memang apa? Selama hidup ini tidak seindah pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Bohong itu. Banyak kepegadaian, masalah semakin banyak. Terus, su nggak tahu ini ada yang online, nanti ada yang dengar, terus su kadang takut bicara juga ya. Sekarang lagi musim somasi, lagi musim pencemaran nama baik, hukum sudah sebegitu menipis ya. Pemahamannya begitu gampang menjatuhkan orang. Akhir-akhir ini juga banyak yang kepleset ngomong. Ini kan sesuatu fakta, tadi yang su katakan kan. Tidak ada sesuatu yang baru, semuanya hanya menghasilkan solusi. Tidak. Solusi juga menghasilkan masalahnya sendiri. Di rumah menyapu, nggak mau, capek, akhirnya bawa pembantu. Bilang pembantu pun juga salah saat ini. Sangat sulit untuk bicara. Minta tolong orang lain untuk tinggal di rumah kita, bantu-bantu kita nyapu, bersihin. Semuanya juga ada yang harus kita keluarkan. Kita harus gaji dia. Tidak mungkin kita mengambil kebaikan tanpa tidak mengambil sesuatu kelemahannya, kekurangannya. Nggak mungkin. Maka disinilah hidup kita ini, demi satu nyawa yang kita miliki, berapa banyak makhluk yang telah berkorban untuk hidup kita. So yakin di sini setiap hari makan nasi dan mereka tidak menanam padi. Mereka tidak pernah merasa bersalah bahwa saya tidak menanam padi sehingga saya tidak pernah membunuh tikus, tidak pernah membunuh makhluk yang lain-lain dan begitu-begitu. Sehingga apa? Kita kurang merenungi, kurang juga menghargai sesuap nasi, sebutir nasi yang kita makan. Kenapa? Karena kita tidak pernah merasa bersalah. Bagi suhu, belajar Buddhisme berarti belajar berani untuk merenung ke dalam diri. Sesuatu debu yang begitu halus. Sesuatu bentuk kebaikan manusia yang jauh sekalipun kita bisa melihat. Kita tidak pernah menanam padi, tidak pernah terjun ke sawah. Tidak pernah bagaimana tahu proses padi itu tumbuh, bisa dipanen menjadi nasi. Sehingga sungguh baik menurut suhu, di dalam setiap kebaktian selalu ada pelimpahan jasa. Dalam pelimpahan jasa ini, Su berharap Anda menemukan siapa saja yang pernah menjadi penyelamat yang berkorban di dalam hidup kita.
Inilah hukum semesta, bahwa segalanya itu saling terkait. Kita tidak bisa hidup tanpa pengorbanan makhluk hidup yang lainnya, walaupun secara tidak langsung. Nasi yang kita makan, tentu berapa banyak makhluk yang terkena bajak, berapa banyak tikus yang sudah terkena benda-benda tajam akhirnya meninggal. Belum lagi dalam memetik, di mana banyak tangan-tangan yang terkena mesin, ada yang putus. Kita tidak pernah tahu kenapa. Perenungan kita tidak pernah sampai ke situ. Dan inilah fakta, inilah kenyataan hidup. Tidak bisa dihindari. Maka pentingnya pelimpahan jasa bagi suhu itu luar biasa. Ya, sekali lagi, hidup, selama ada hidup, konflik akan selalu ada. Tetapi semua itu akan menjadi terbebaskan kembali kepada cara pandang kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain diri kita sendiri. Jadilah pulau bagi dirimu sendiri. Ini bukan berarti kita hidup di dalam egoisme. Tidak. Hanya kita yang bisa menolong diri kita. Ini bukan berarti, sekali lagi saya katakan, bukan berarti kita menjadi manusia egois. Tidak. Justru, dari sini kita melihat, kita harus bersama dengan yang lain. Ketika seorang dokter hadir kepada kita karena kita sakit, terus kita ingat, tidak ada yang menyelamatkan saya, dok, selain diri saya sendiri, dok. Kamu juga nggak bisa, dok, menyelamatkan saya. Itu salah. Tugas dokter mendiagnosa. Dokter punya perawat yang mungkin bisa menyuntik, merawat kita. Tetapi sehebat apapun dokter bekerja mendiagnosa tubuh kita, menemukan sumber penyebab daripada penyakit. Berapa banyak perawat yang merawat kita segala obat sesuai dengan resep. Ada obat yang memang harus kita telan, di mana kita harus menelannya sendiri. Ketika perawat mau memasukkan obat ke dalam tubuh kita dan kita menolak, saya rasa juga tidak akan mungkin terjadi pengobatan dengan lancar. Maka disitulah semuanya kembali kepada diri kita. Perilaku bahwa keselamatan di tangan kita bukan berarti kita mengabaikan orang lain. Tidak. Apakah kita bisa menerima keberadaan mereka? Sama, konflik akan muncul ketika kita gagal, tidak mampu menerima keberadaan orang lain. Sebagian besar dari kita memang mendapatkan pendidikan atau berpendidikan untuk mengubah segala situasi. Memaksakan diri supaya apa yang dimau selalu terjadi. Yang tidak dimau, yang tidak diinginkan, dia menolak. Ini juga sumber daripada konflik. Berapa banyak manusia yang ingin menjadi dewa. Kamu seperti ini, ting, seperti itu. Kita sulit menerima keberadaan orang lain sebagai diri mereka sendiri. Sebagai diri mereka apa adanya. Kita mengharapkan satu api yang panas, esensi dari api adalah panas, tetapi kita mengharapkan dia sebagai yang dingin. Kita ingin mengatur apapun yang di luar kendali kita. Itu juga menjadi konflik. Maka ada prinsip kebahagiaan. Ketika kita mampu menerima yang lain sebagai yang lain, akan ada kesukacitaan, kedamaian yang lebih yang hadir di dalam diri kita. Jadi inti daripada hari ini adalah yang paling penting, benahi cara pandang kita. Segala sesuatu berubah. Jangan menentang, jangan menolak. Terimalah yang lain sebagai yang lain. Jangan pernah menganggap, jangan pernah mengharapkan kebaikan dari sesuatu yang buruk. Jangan pernah mengharapkan keburukan dari sesuatu yang baik. Maksudnya apa? Banyak manusia yang bekerja, dia punya bos suka marah-marah. Ketika mau bertemu dengan bosnya, dia berharap bosnya bisa baik. Saya rasa akan sangat sulit, sehingga ada ketakutan. Bos saya seorang yang galak. Jadi ketika mau ketemu dengan beliau, tanamkan dalam diri, bos saya galak. Tidak mungkin saya akan datang, bos tidak marah-marah. Pasti bos marah-marah. Sehingga ketika kita datang, kita sudah mempersiapkan. Tapi ketika kita masuk, bos ternyata baik, itu bonus buat kita. Ya, jadi banyak hal yang memang dunia bekerja. Selama kita masih hidup, masih bereksistensi di dunia ini, jangan katakan usaha kita gagal. Belum sempurna. Bukan gagal, belum. Kesulitan yang lebih besar masih ada di belakang lebih banyak. Sama, dapat keberuntungan besar. Saat ini dapat keberuntungan, jangan terlalu menyombongkan diri. Keberuntungan segini aja kita udah sombong, sudah congkak. Bagaimana ketika keberuntungan yang lebih besar datang lagi kepada kita? Akan jadi apa kita? Maka apa? Biasa aja. Bersikap biasa aja. Segalanya berubah. Kecantikan yang saat ini
ada dalam diri kita, ketampanan yang ada dalam diri kita. Sekejap tidak tahu seperti apa perjalanannya. Dari wihara dengar ceramah, dengar dharma, pulang bawa motor ataupun naik mobil atau jalan kaki, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat wajah kita menjadi lecet dan tidak bisa diobati. Maka apa? Pada hari ini Su berharap kita mampu mengerti tentang esensi daripada dunia ini. Segalanya berubah dan tidak teratur. Tidak ada jalan pasti menuju kesuksesan. Maksudnya adalah apa? Jangan mendahului hasil. Kita hanya mampu mengatur, memanajemen dengan baik. Hasil itu bukan urusan kita. Maka banyak orang yang ada konflik dengan dirinya karena dia berharap hasilnya sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tentang keyakinan. Keyakinan, dia punya fungsi sehingga manusia harus punya keyakinan. Seorang penjudi, kenapa dia main judi? Karena dia yakin bahwa dia akan menang. Apakah kenyataan itu akan menang? Belum tentu. Itulah fungsi keyakinan. Membuat manusia melakukan suatu tindakan. Seseorang mancing. Kenapa dia pergi mancing? Karena dia yakin bahwa dia akan dapat ikan yang banyak. Apakah kenyataannya dia akan dapat ikan banyak? Belum tentu. Jangan mendahului. Kita hanya bisa bagaimana cara memancing yang baik. Bukan bagaimana cara mancing yang jitu. Bukan. Kita hanya bisa mengatur cara-cara yang baik. Tetapi perkara hasil, sudahlah. Itu bukan urusan kita. Pohon yang kita tanam, pohon yang kita rawat, sekalipun hari ini udah berbuah, kita pikir bahwa besok kita akan petik, hari ini kita tinggal tidur, bisa saja ada angin ribut, semuanya rontok, tidak tahu pada kemana buahnya. Atau ada orang-orang yang lewat, mencium bau harum buah itu, lagi tidur terlelap, bisa saja dia petik. Dunia ini mengejutkan, tetapi jangan terkejut, karena kita tahu bahwa dunia ini mengejutkan. Maka bersiaplah untuk tidak terkejut. Ya, Su rasa demikian. Ya, mungkin nanti jika ada tanya jawab, Su lebih suka tanya jawab. Kenapa? Bagi Su tanya jawab berarti seseorang itu sedang menunjukkan dia haus atau lapar. Ketika dia haus, saya harus tanya, yuk untuk menghilangkan hausnya, apa yang sebaiknya diminum? Air putih, air kelapa, atau apa? Lebih jelas. Ya. Dunia ini banyak sekali perbedaan. Perbedaan bukan masalah. Yang masalah itu kita tidak mampu menerima perbedaan. Apa jadinya kalau semuanya sama? Su rasa tidak akan terlihat manusia kalau semuanya sama. Semua hanya tumbukan rambut, rambut semua. Kenapa manusia bisa dibeda-bedakan? Karena semuanya beda. Ada rambutnya, ada hidungnya. Rambut aja beda, sama-sama hitam, beda tempat, beda nama. Rambut di atas kepala. Di mata udah beda lagi. Di ketek beda lagi. Di tangan beda lagi. Di kaki beda lagi. Perbedaan kan menjadi dasar daripada hidup ini. Bahkan kehadiran kita di dunia juga karena perbedaan. Papa laki-laki, mama perempuan. Mereka bersatu padu dalam suasana yang seperti itu. Ditunjang dengan kondisi waktu. Ada jodoh untuk lahir sempurna. Kita lahir ke dunia ini. Makan juga maunya beda-beda. Siapa yang masuk ke restoran hanya pesan nasi? Nasi bisa hadir karena ada piring yang menjadi tempat. Makan nasi doang, mana bisa? Kurang selera, pakai sambal dong. Buat sambal juga beda, ada cabai, ada garam, ada apa lagi. Semuanya berbeda. Kenapa bisa menjadi indah? Karena perbedaan itu tahu dia menempatkan diri sesuai dengan fungsinya. Dan tidak pernah menganggap dirinya yang paling benar. Kenapa ada konflik? Ya itu tadi. Salah satunya kita merasa paling benar, yang lain salah. Kita terjebak di dalam satu sikap. Eksklusivisme. Satu paham yang mengatakan diri saya paling benar. Orang lain salah. Sehingga layak untuk dihancurkan. Karena hal ini kita terjebak di dalam radikalisme. Ini bahaya. Maka pesan hari ini, mari banyak kita merenung, pahami tentang esensi dunia ini. Seng lau bingse. Lahir harus tua. Sehebat apapun kita olahraga, kita akan sakit. Ya, ujungnya apa? Colek, pergi. Kemana pergi? Siapa yang tahu? Ya, Su rasa demikian. Silahkan jika ada tanya jawab, baik yang online maupun offline yang ada di sini, silahkan. Malam Suhu. Suhu, saya mau tanya ya. Saya baru-baru ini saya melihat ada negara mayoritas agama Buddhis, tetapi tidak ada orang yang aslinya untuk protes ya. Negaranya dia disuguhkan dengan ganja, merusakkan banyak masyarakat. Bagaimana pendapat
suhu. Terima kasih kan. Negara Buddhis, Thailand. Saya nggak bisa jawab dengan pasti. Tapi yang paling penting, apapun itu merusak jika tidak diatur. Maka ada aturan. Air juga merusak. Di dunia ini apa sih yang nggak merusak? Sesuatu yang tidak dikendalikan itu merusak. Kenapa kita berkata merusak dalam hal ganja? Mungkin kalau dibandingkan dengan negara kita, memang ganja di negara kita sesuatu yang dilarang. Ya nggak? Tapi kenapa di sana tidak? Tentu saya tidak bisa menjawab pertanyaan dengan pasti. Tetapi intinya, ada perbedaan, satu negara berbeda, pemerintah berbeda. Sekalipun nggak ada ganja, apakah berarti negara itu aman? Sesuatu bermasalah itu bukan karena, jadi jangan pernah berpikir di Thailand itu semua beragama Buddha, lantas di sana nggak ada masalah. Bohong. Jangan terjebak dengan satu adanya, ketika semua sama maka tidak ada masalah. Bohong. Karena masalah itu bukan dari satu agama yang besar yang sama. Apapun, negara manapun, satu agama itu bukan berarti nggak ada masalah. Bohong. Masalah akan selalu ada. Kalau hanya dengan beragama yang sama, lantas tidak ada masalah, saya rasa tidak ada perang, tidak ada konflik di dalam satu agama yang sama. Jadi di sini yang jadi masalah bukan dia negara Buddhis terus ganja dibiarkan. Tentu ini bukan, saya tidak bisa menjawab. Semua negara punya cara yang berbeda. Dan dia juga pasti punya alasan tersendiri. Ya kan? Daripada tidak terarah, di Thailand tidak hanya ganja, bahkan prostitusi juga ada tempatnya. Daripada berserakan di mana-mana ada, maka dibuatlah satu wadah, satu tempat. Terus kita mengharapkan kenapa itu ada? Terus apa masalahnya? Tentu semua negara punya cara yang berbeda. Dan ini Su tidak bisa menjawab. Mungkin tunggu suhu dari Presiden Thailand, ataupun dari Raja Thailand. Tapi kan bukan enggak. Sesuatu yang sulit. Tidak mungkin ya. Bagaimana saya bisa menjadi raja di Thailand? Sedangkan saya tidak ada darah biru, darah Su merah. Jadi masalah ini mungkin terlalu, Su tidak bisa menjawab dengan pasti. Juga bukan ranah Su juga. Tapi intinya, ketika mengatakan kenapa semua negara yang mayoritas Buddhis ganja tidak masalah, akan tidak masuk akal ketika kedamaian dihubungkan dengan satu agama yang sama. Tidak bisa. Sekalipun manusia Indonesia semuanya beragama Buddha, suhu tidak bisa menjamin akan ada satu kedamaian. Seperti cita-cita yang didambakan. Semua orang yang mendambakan kebaikan, terkadang juga dia penyebab daripada keburukan. Dia hanya bisa melihat kejahatan orang lain. Tetapi kejahatan di dalam dirinya, dia juga tidak mau dikatakan jahat. Sulit. Jadi ranah ini Su tidak bisa terlalu panjang lebar menjawab. Ya, maaf ya. Bisa diterima? Oke. Tapi yang penting kita di Indonesia kan ganja terlarang. Pesan Su, jangan coba-coba. Itu aja. Ya, mereka biarkan ada yang urus. Kadang-kala kita harus cerdas. Ada sesuatu yang memang urusan kita. Kadang-kala kita harus berpikir bahwa dia adalah saya adalah dia. Ketika kita mengatakan dia adalah saya, ketika dia dipukul, saya juga merasakan sakit. Tapi ada waktunya juga dia adalah dia, saya adalah saya. Ya, yang penting kita di sini jangan bermain-main dengan hal itu, dengan ganja. Ya, daripada bermain dengan ganja, mendingan pakai bayam aja. Kasih kencur, direbus ya kan, kasih garam udah. Oke, bisa diterima? Oke, saya rasa demikian. Nama budaya Su. Saya ingin bertanya,
apakah konflik itu berarti merupakan buah karma buruk? Terus kedua, apakah konflik antara dua orang dan bila maksudnya gini, jodoh karma sih maksudnya. Apakah konflik yang terjadi antara dua orang, tapi dengan cara pandang yang berbeda itu akan menghasilkan jodoh karma yang berbeda juga? Itu aja. Terima kasih. Su juga satu hal yang ingin Su kasih tahu ke kita semua ya. Su merasa bahwa Dharma ini, ajaran Buddha itu menurut saya ya, dipandang terlalu sempit. Dalam arti, ketika bicara agama Buddha, pasti yang pertama muncul adalah hukum karma. Ya nggak sih? Selalu bicara karma, karma. Padahal kalau kita buka lagi kitab suci, karma itu hanya salah satu bagian dari ajaran Buddha loh. Dan ini Su melihat terjadi dimanapun. Banyak umat Buddha yang besar kepala karena udah belajar tentang karma. Sudah dijelaskan, karma ini ruwet. Memang ada masa lalu, di mana masa lalu tumpukannya nggak jelas. Mungkin kalau kita bisa bertemu dengan orang-orang yang dianggap mampu, dia punya kemampuan untuk membangkitkan alaya winyatna, alayese, satu bentuk gudang segala perilaku, pikiran atau apapun itu, yang sengaja maupun tidak sengaja, yang sadar maupun tidak sadar, bahkan di luar kesadaran, semua ada dalam satu gudang, alaya winyana. Jadi, Su memandang bahwa agama Buddha dipandang terlalu menyempit ketika berbicara hanya bicara karma. Dan seolah-olah dia tahu akan perjalanan karma daripada orang lain. Apa jadinya kalau semuanya adalah dikaitkan, inilah buah karma saya. Semua perbuatan benar, tapi ketika bicara tentang karma, selalu dikaitkan dengan satu buah dari perilaku di masa yang lalu. Menurut hemat saya, jangan buru-buru terjatuh di dalam karma di kehidupan yang lalu. So lebih menekankan, lebih kritis pada kehidupan saat ini, perilaku kita saat ini yang selama ini kita perbuat. Jangan buru-buru menuduh, dituduhkan pada satu perilaku di masa kelahiran kita yang lampau, di alam entah berantah yang kita nggak tahu juga. Ya, jadi lebih baik kita mengkaji lebih diarahkan pada perilaku saat ini terlebih dahulu. Kalau memang sudah mentok dan tidak ketemu, ya sudah. Berarti ada jodoh di masa lalu. Jadi pemahaman hari ini, kita tidak bisa, kita selalu memprioritaskan, mendasarkan segala kondisi hidup kita saat ini adalah sepenuhnya dari karma masa lalu, dalam arti di kelahiran yang lalu. Jangan. Kalau hal ini terjadi, kita akan menjadi arogan terhadap perilaku saat ini dan lebih mengarah tidak mau tanggung jawab pada perilaku saat ini. Yang kita benar-benar sadar bahwa itu terjadi karena perilaku kita saat ini. Kita bawa mobil tabrakan, akhirnya kita cacat. Boleh kita mengatakan ini jodoh karena masa lalu. Benar masa lalu, tapi bukan berarti melulu pada kehidupan yang lampau. Kita juga boleh mengoreksi diri. Oh iya, tadi saya memang nyetir sambil main handphone. Saya juga buru-buru. Dalam mengendari mobil saya juga arogansi. Tikung sana, tikung sini. Tidak bisa mengatasnamakan dosa, kesalahan ya di masa kehidupan yang lalu. Lantas mengabaikan perilaku pada kehidupan saat ini. Nggak bisa. Hukum karma ini rumit, ribet. Tidak ada yang mengendalikan. Semua berjalan semau mereka, semau aturan itu. Maka apa? Dalam konflik dua orang juga semua akan diselesaikan ketika manusia itu kembali kepada dirinya. Bahwa dengan mempermasalahkan, semuanya tidak akan menjadi damai. Tempo-tempo Su pernah dikatakan Su telah gagal membina umat Buddha. Kok begitu? Iya, karena umatnya saling berantem. Umat berantem, suhu yang disalahkan coba. Betapa pahitnya jadi suhu. Mendingan lepas jubah aja kalau begini. Untung tidak. Su mengatakan,
Justru umat kenapa dia saling berantem? Karena dia dengan detail mendengarkan apa yang Suhu katakan. Dia hanya mendengarkan, lupa untuk melakukan. Coba, ketika dalam suasana yang begini, ketika Anda bermasalah dengan temanmu, Anda lagi ujian nih, anu kelulusannya, besok kalau jawabnya benar lulus. Ketika ada teman yang salah dengan saya, apa sikap yang harus saya lakukan? A. Membalas kesalahannya secara lebih kejam. B. Memaafkan. C. Saya akan nyantet mungkin ya. Saya akan suruh orang lain untuk melukai dia. Supaya dia tidak tahu bahwa itu saya yang melukai. Anda pilihnya yang mana? B. Memaafkan. Tapi prakteknya bohong. Iya enggak? Manusia hanya mau menunjuk kesalahan orang. Sedikit yang mau menjadi pembimbing. Sedikit yang mau berkorban. Walaupun saya salah, saya benar. Saya mengalah. Yang penting terjadi suatu kerukunan. Sedikit orang yang mau berkorban. Jangankan untuk orang lain. Untuk istri, untuk suami pun sulit. Sehingga apa? Banyak para janda-janda, banyak para duda-duda yang seharusnya dia tidak menjadi janda, tidak menjadi duda. Atas keputusannya, dia menjadi janda dan menjadi duda. Akhirnya timbul, karena jadi janda, jadi duda, berkumpul dengan orang yang masih punya suami, punya istri. Diolok-olok, dasar lu janda, lu jangan deket lagi gua ya. Bahaya, jangan deket sama dia. Nanti lakinya diambil. Konflik lagi, konflik lagi. Padahal kalau kita mau kaji lagi, seandainya ada hati yang damai mau memaafkan. Tidak ada para janda, tidak ada para duda. Karena dia bercerai. Dia akan terus harmonis dalam keluarga. Keluarga harmonis bukan berarti nggak pernah berantem. Mana ada sih keluarga yang nggak berantem? Coba di sini yang udah menikah, yang udah pacaran deh. Pernah nggak berantem? Apa ketika berantem terus putus, terus cerai, nikah lagi, cari orang yang tidak mau berantem dengan kita? Nggak ada. Lama-lama habis. Kalau Anda seorang laki-laki mencari wanita yang tidak bisa berantem, tidak bisa marah, lama-lama habis perempuan. Dijajaki semua. Karena semuanya bisa marah. Demikian pula sebaliknya. Maka konflik itu kembali kepada kita. Kita mau buat seperti apa? Sudah dikatakan botak, tidak masalah. Tapi ada orang botak dibilang botak, dia bermasalah. Kenapa? Dia nggak mampu menerima kata-kata yang masuk dalam telinganya dengan jiwa yang sejuk. Anak kecil bilang botak, nggak masalah. Begitu yang udah dewasa bilang kita botak, dia bisa ngamuk. Sama-sama kata-kata botak. Kenapa orang kecil yang ngomong kita nggak ngamuk? Begitu orang gila, bilang botak-botak, tapi kita nggak tahu karena dia gila, kita bisa marah. Begitu ada orang lewat, Pak, jangan marah, dia tuh gila. Oh iya, dia gila ya, kita langsung ketawa jadi marah. Apa masalahnya sebenarnya? Ketidakmampuan kita mengendalikan emosi yang menjadi kita memang hidup ribet. Semua berlomba-lomba mencari kebahagiaan, tetapi juga dia lupa diri dalam pencarian kebahagiaannya. Dia lupa diri bahwa yang membuat dirinya nggak bahagia, dirinya sendiri. Terlalu mau mengurusi sesuatu yang di luar dirinya, tidak mampu mengolah. Akhirnya apa? Susah. Ya, jadi surasa tidak bisa semua perkara hari ini dijatuhkan pada buah saya yang masa lalu. Nggak bisa. Hubungan dua orang yang berkonflik tentu kembali kepada diri mereka berdua. Mau seperti apa? Ya, surasa begitu. Bisa diterima. Kalau nggak terima, boleh datang ke tempat suhu ya. Silahkan. Pintu setia terbuka. Su biasa tuang teh untuk para tamu yang datang. Tapi kalau udah masuk ke tempat suhu, Su katakan jangan buru-buru. Kalau buru-buru mendingan nggak usah. Kenapa? Karena Anda akan tahan lama duduk di sana. Sampai saat ini, banyak umat kalau udah ngobrol duduk di meja bundar, bukan 1-2 jam. Bisa 5 jam. Nah, kalau buru-buru nggak usah. Ya, jadi kalau belum puas, siapapun yang bertanya, kalau belum puas, Su terbuka. Silakan. Ya, karena kita kan di sini umum. Waktunya terbatas. Walaupun sebenarnya waktu itu tanpa batas. Tapi karena kita yang membatasi. Oke, bisa diterima ya? Silahkan. Pertanyaan tertulis nih, Suhu. Selamat malam, Namo Buddhaya, Suhu. Bagaimana cara mengakhiri konflik dengan diri sendiri atau biasa disebut dengan perang batin? Terima kasih, Suhu.
Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus. Tapi jawabannya bagus atau enggak, Su nggak tahu. Karena bagus itu di tangan siapa? Menurut Su ini pertanyaan bagus. Tapi kebagusan itu Su nggak tahu siapa yang berhak mengatakan itu bagus. Tapi menurut saya ini pertanyaan bagus. Bagaimana cara mengatasi konflik dalam diri? Ya diri sendiri. Apa yang menjadikan konflik di dalam diri itu konflik yang seperti apa? Apakah di sini ada yang menulis secara tertulis ada orangnya? Jadi konflik yang menimpa Anda di dalam diri itu konflik yang seperti apa? Konflik kan banyak. Ini yang seperti apa konfliknya? Perang batin, perang dengan batin yang mana? Apa yang membuat itu menjadi ada kerajaan konflik di dalam diri kita? Seperti apa konfliknya? Apakah konflik karena kebencian atau konflik karena kebodohan kita atau konflik karena memang kita hidup di dalam kemurkaan, keserakahan? Yang mana? Yang seperti apa? Tentu semuanya bermuara kembali kepada pribadi itu sendiri. Kadangkala ada seorang guru yang punya cara menjembatani. Anda bisa curhat dengan mereka, coba Anda dengarkan nasihatnya, dan Anda jalankan. Apapun itu harus kembali pada diri sendiri. Tidak ada penyelamat yang mampu menyelamatkan kita. Ya, jadi konfliknya apa? Apabila konfliknya adalah satu pergesekan, persaingan yang hebat, dia iri karena ada teman kita mungkin yang merasa tersaing dengan keberadaan kita. Banyak hal. Tentu semua itu perlu sekali cara pandang yang benar. Memang manusia seperti itu. Kita nggak bisa hidup memuaskan manusia yang lain. Jadi mungkin pertanyaan kalau bisa lebih spesifik ya, Su mungkin bisa bantu menjawab. Dalam arti konflik dalam diri yang seperti apa? Di dalam hal apa? Gitu. Kayak kemarin dari Bapak Tarwan juga tentang konflik Su juga agak bingung. Konflik yang seperti apa yang dimaksud? Apakah konflik karena hubungan perasaan? Atau konflik karena ekonomi? Atau konflik atas kesehatannya atau apapun? Jadi konflik ya selama ini kan kita bicara secara umum ya. Jadi intinya apa? Kembali ke kita. Kita bisa mencari guru-guru yang kita anggap mampu. Kedua juga tentu merenungkan kembali Dharma terkait tentang apa? Anatta. Anatta ini luar biasa. Hukum trilaksana ini, tilakana ini, trilaksana, hukum tilakana ya. Apabila kita mampu merenungkan itu, saya rasa udah cukup. Hukum karma juga sebenarnya bisa. Enjoy sebenarnya menjadi umat Buddhis di dalam segala konflik. Kalau orang selama ini yang kita anggap dia menyakiti kita nggak perlu membalas. Kenapa? Hukum karma berjalan. Kan begitu. Untuk apa capek-capek? Ya kan? Ini satu hal yang paling kecil. Dengan memahami hukum karma aja. Apakah Anda sebagai umat Buddha, Anda yakin bahwa dunia ini seperti yang Buddha katakan ada hukum karma yang mengatur tentang perilaku baik dan buruk. Dan itu ada palanya, ada buahnya. Apakah Anda yakin dengan hal itu? Kalau Anda yakin, untuk apa kalian dapat membalas perilaku yang tidak menyenangkan dari seseorang yang kita anggap musuh? Bukankah lebih baik duduk berdiam diri, semoga dia bahagia. Kita bisa bayangkan seperti apa wajahnya, seperti apa ketika dia tersenyum. Ketika kita hanya fokus kepada kebencian kita untuk mereka yang kita anggap musuh, mencari cara-cara yang kita anggap jitu untuk menjatuhkan dia, dibandingkan dengan duduk berdiam diri mengatakan, semoga mereka berbahagia. Dari dua cara usaha ini, mana yang akan menghadirkan kedamaian? Sejatinya gampang sekali. Kenapa jadi rumit? Karena kita bersikukuh mencoba untuk mengatur segala apa yang kita mau untuk bisa terjadi. Ini masalah. Kita mencoba mengendalikan sesuatu yang di luar kendali kita. Kita mengendalikan diri aja belum bisa, apalagi mencoba menaklukkan sesuatu yang di luar diri kita. Capek. Ya, jadi surasa kembali ke pribadi ya. Anda bisa mencari guru-guru. Jangan hanya mendengarkan nasihatnya, tetapi coba lakukan. Kedua, gunakan
pahami hukum kebenaran Dhamma Sang Buddha tentang hukum karma, hukum perilaku, bahwa sesuatu itu akan ada akibatnya. Daripada kita capek membuat strategi-strategi yang jitu untuk menaklukkan, menjatuhkan mereka, lebih baik kita duduk berdiam diri. Sabe, sata, bawantu, sukitata. Ketika mendengarkan berita bahwa orang itu sedang terluka, sedang sakit, Anda punya teh, Anda punya kopi, Anda punya gula, Anda beli ke Indomaret, beli kongguan, bisa beli kasih mereka. Semoga kamu cepat sembuh ya. Ya kan? Banyak cara. Yang jadi masalah, woman yau puyang. Ya kan? Kita mau apa enggak? Itu aja. Ketika kita mau, apakah kita rela? Kan begitu. Banyak orang mau karena ada maunya. Ketika kemauannya tidak terwujud, kerelaannya juga habis. Nah, ini yang menjadi masalah. Maka sudah sangat benar apabila Buddha mengatakan perilaku baik seharusnya kita bisa bertahan di dalam 3 masa. Masa di mana kebaikan itu belum dilakukan, masa di mana kita sedang melakukan, dan yang terakhir masa di mana kita setelah melakukan. Banyak di antara kita yang gagal di dalam 1 masa terakhir. Masa di mana setelah melakukan kebaikan. Di situ kita sedang menghancurkan. Ibarat kebaikan telah sempurna dilakukan, 1-2 masa sudah selesai, rumah sudah terbangun dengan indah, hujan kita masuk bisa berteduh, ya kan? Tetapi karena kita gagal dalam 1 masa yang terakhir, setelah berbuat, kita mengungkit, kita marah, sama saja kita sedang menghancurkan rumah-rumah yang telah kita bangun. Surasa begitu, bisa diterima ya. Saya nggak tahu siapa yang bertanya. Nah, semoga Anda bisa mengangguk atau geleng-geleng, silakan.